Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandri Andika Riesta dengan NIM 060. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi dari Universitas Diponegoro. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai UART Communication atau serial komunikasi untuk protokol serial komunikasi. Mungkin langsung saja. Yang pertama akan menjelaskan ringkasan dan rekomendasi UART. Ada poin penting UART, yaitu protokol serial asinkron yang sederhana dan efektif. Hanya membutuhkan dua jalur data, RX dan TX, RX atau TX, dan sangat fleksibel dengan konfigurasi baud rate, data bits, parity, dan stop bits. Itu merupakan fondasi komunikasi dalam banyak sistem tertanam. Kemudian aplikasi praktis, ideal untuk interaksi mikrokontroler dengan sensor, misalnya sensor suhu, modul GPS, kemudian perangkat Bluetooth atau Wi-Fi, dan komunikasi antar dua mikrokontroler. Juga sering digunakan untuk konsol debugging atau interface command line sederhana. Berikutnya ada best practice. Pastikan kecocokan baud rate dan konfigurasi data FRAM antara frame dan penerima. Implementasikan penanganan error seperti frame error dan overrun. Gunakan buffer FIFO untuk transfer data yang andal dan pertimbangkan isolasi untuk lingkungan bising atau jarak jauh. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. UART adalah pilihan komunikasi yang serbaguna, berbiaya rendah, dan efisien untuk berbagi aplikasi embedded. Kemudian pahami kebutuhan spesifik proyek, lakukan konfigurasi yang tepat, dan pastikan pengujian menyeluruh untuk performa optimal. Sebentar. Sepertinya facecam saya error, sebentar, saya terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan lagi. Berikutnya, yaitu memahami timeout parsing dalam komunikasi serial. Dalam komunikasi serial, timeout itu merujuk pada waktu tunggu maksimal yang dialokasikan untuk menerima data atau respons. Jika data tidak diterima dalam durasi yang ditentukan, sistem akan mencatat kesalahan timeout. Pembahasan berikutnya adalah pentingnya timeout. Timeout sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan responsivitas sistem. Tanpa timeout, perangkat dapat menunggu tanpa batas, menyebabkan aplikasi hang atau kegagalan sistem. Ini mencegah perangkat macet menunggu data yang mungkin tidak akan pernah tiba. Berikutnya, implementasi dan deteksi disconnection. Timeout digunakan untuk mendeteksi terputusnya koneksi atau kegagalan perangkat. Misalnya, menetapkan timeout 1 detik untuk respons perintah, atau 5 detik untuk menerima blok data besar. Waktu dapat disesuaikan atau di-custom sesuai kebutuhan aplikasi dan karakteristik perangkat. Yang terakhir, penanganan error timeout. Ketika timeout terjadi, aplikasi harus memiliki mekanisme penanganan yang jelas. Ini bisa berupa percobaan ulang komunikasi, memberitahu pengguna, atau memicu prosedur pemulihan seperti reset koneksi. Penanganan yang tepat mencegah kesalahan berjenjang. Berikutnya, framing dan deteksi error. Dalam komunikasi serial seperti UART, dua aspek krusial adalah framing data dan mekanisme deteksi error. Keduanya memastikan integritas dan akurasi transmisi data. Pertama ada framing data, proses untuk menandai awal dan akhir setiap unit data yang dikirim, biasanya menggunakan start bit dan stop bit. Yang kedua framing error, terjadi ketika penerima gagal mendeteksi stop bit yang diharapkan, seringkali mengindikasikan ketidaksesuaian, kecepatan atau baud rate atau gangguan sinyal. Berikutnya parity check. Berikut metode sederhana untuk mendeteksi error transmisi dengan menambahkan 1 bit yang menunjukkan jumlah bit 1 dalam data ganjil ataupun genap. Yang terakhir ada CRC atau Cyclic Redundancy Check. Algoritma deteksi error yang lebih robust dan umum digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis error, bit tunggal, dan ganda dalam data digital. Implementasi yang tepat dari framing dan deteksi error adalah kunci untuk komunikasi embedded system yang andal. Berikutnya ring buffer atau antrian melingkar efisien. Ring buffer atau circular buffer adalah struktur data efisien yang memanfaatkan array berukuran tetap seolah-olah ujungnya terhubung, membentuk lingkaran.
Ini sangat ideal untuk mengelola aliran data di sistem tertanam dengan sumber daya terbatas. Di situ juga ada simulasi gambar berbentuk seperti rantai yang saling terhubung, ada empty buffer, push data, advanced tail, pop data, dan circular wrap. Nah, diagram tersebut menunjukkan bagaimana data ditambahkan dan dihapus dari ring buffer secara melingkar. Pointer atau head menunjukkan elemen tertua yang akan dihapus, sementara pointer tail menunjukkan posisi untuk elemen baru yang akan ditambahkan. Keuntungan dari ring buffer ini yaitu efisiensi memori, tidak memerlukan alokasi dan dealokasi memori dinamis, itu mengurangi overhead dan fragmentasi, kemudian ada performa konsisten. Operasi push dan pop memiliki kompleksitas waktu, sehingga sangat cepat dan predictable. Ideal untuk data streaming, itu sangat cocok untuk skenario di mana data terus-menerus masuk dan keluar seperti buffering audio, video, atau data sensor. Berikutnya UART pada STM32 itu karakteristik pinnya tetap. STM32 itu menggunakan Universal Asynchronous Receiver Transmitter atau USART untuk komunikasi serial, seringkali dengan fungsi pin alternatif tetap. Ini berarti pin X dan RX itu untuk setiap USART ditetapkan ke lokasi fisik tertentu dan tidak dapat direlokasi secara bebas. Untuk keuntungannya sendiri kesederhanaan, kemudian ada stabilitas. Yang terakhir ada kinerja optimal. Untuk keterbatasannya atau ya bisa dibilang kekurangannya itu fleksibilitasnya terbatas. Kemudian pembatasan desain atau desain yang terbatas karena pinnya itu tetap. Kemudian jumlah terbatas. Ya umumnya memiliki 3 USART, 1, 2, 3 dengan lokasi pin yang unik. Untuk perbandingan STM32 dan ESP32 UART itu ya jumlah UART, fleksibilitas pin, fungsi dan penggunaan umum. Bisa dilihat bahwa memang STM32 dan ESP32 memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya untuk fungsinya USART atau sinkron dan asinkron. Untuk ESP32 hanya bisa asinkron atau UART saja. Untuk penggunaan umumnya STM32 bisa dibilang itu penggunaannya lebih kompleks dan lebih luas, lebih besar skalanya, lingkungannya dibanding dengan ESP32. ESP32 hanya untuk IoT, kemudian hanya untuk sebagai WiFi atau Bluetooth, kemudian hanya untuk ya proyek hobi seperti mungkin membuat sebuah program yang menggunakan ESP32 dan tidak membutuhkan penggunaan yang kompleks, misalnya seperti industri, kontrol motor, dan embedded secara umum. Next ada fleksibilitas UART pada ESP32. ESP32 menawarkan 3 port UART, yaitu UART 0, 1, 2. Masing-masing port ini dapat dikonfigurasi untuk berkomunikasi secara serial dengan perangkat lain seperti sensor, modul GPS, atau perangkat Bluetooth. Nah, salah satu keunggulan utama dari ESP32 adalah fitur pin remappable untuk UART. Ini berarti kita tidak terbatas pada pin GPIO tertentu untuk fungsi RX dan TX-nya. Kita dapat memilih hampir semua pin GPIO yang tersedia untuk tugas ini, memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa. Kemudian desain PCB yang fleksibel, hindari konflik pin, pengembangan yang lebih cepat. Kemudian ada polling versus interrupt versus DMA, itu untuk metode transfer data UART. Berikut perbandingan dari ketiga aspek tersebut, dari ketiga metode tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memang tidak bisa kita bandingkan mana yang lebih bagus atau mana yang lebih jelek, namun balik lagi ke kebutuhan dan penggunaannya. Memang terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaan program, ya. Berikut konfigurasi UART. Perlu memahami parameter kunci, yaitu ada 8 data bits standar untuk mentransfer 8 bit data per karakter. Itu ideal untuk standar ASCII. No pair tie, tidak ada bit paritas yang digunakan untuk deteksi kesalahan. Itu menyederhanakan transmisi, ya. Kemudian satu stop bit, 1 bit henti menandakan akhir dari transmisi karakter. Baud rate atau kecepatan komunikasi. Baud rate itu menentukan kecepatan transmisi data, diukur dalam bit per detik atau BPS. Kecepatan yang lebih tinggi berarti data dapat dikirim lebih cepat.
9.600, ini baterai terdapat 9.600, 19.200, 38.400, dan 115.200. Biasanya yang sering digunakan itu ada dua, antara 9.600 atau 115.200. Kenapa demikian? Karena biasanya program itu membutuhkan antara cepat atau stabil. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya programnya itu butuh kestabilan yang cukup tinggi, maka kita bisa menggunakan 9.600. Walaupun memang lambat tapi stabil gitu untuk datanya, pengiriman data. Berbeda dengan yang 115.200 itu memang sangat cepat, cuman noise-nya itu banyak, atau bisa dibilang karena cepat jadi lebih banyak noise-nya lah, jadi nggak stabil gitu ya. Struktur frame data UART ada start, data 8 bit, verify, dan stop. Ya, ini struktur frame data ya. Oke, mungkin untuk penjelasan dari teorinya cukup sekian. Aku akan langsung tunjukkan video dari penerapan. Baik, di sini terdapat saya melakukan 3 percobaan, yaitu yang pertama ini menggunakan ESP32 ya. Ini menggunakan ESP32 untuk mengontrol LED menggunakan 2 push button untuk mengontrol 2 LED tentunya. Bisa dilihat untuk rangkainya itu ada 4 pin yang terhubung dengan ESP32. Bebas pin mana aja bisa diatur, bisa dikonfigurasikan sebagai input dari LED dan push button. Di sini kita membuat program Python juga yang dimana untuk menampilkan grafik user interface. Di sini yang saya buat itu dapat mengontrol LED melalui GUI ini. Jadi Praktikum ini tuh bisa mengontrol LED menggunakan push button seperti ini. Dan ini juga bisa menjadi sebagai indikator dari Python-nya, dari GUI-nya. Jika menyala berwarna hijau, jika mati berwarna merah. Ini memang agak sulit karena dari push button-nya itu pinnya agak longgar ya. Jadi agak sensitif gitu. Kadang dipencet nggak respon. Nah, untuk push button satunya itu bekerja dengan baik. Mati itu ketika berwarna abu-abu. Nah, selanjutnya kita akan coba mengontrol LED menggunakan Python, menggunakan GUI-nya. Bisa dilihat ya bahwa kita juga dapat mengontrol LED menggunakan Python. Ya, mungkin lanjut lagi ke percobaan yang kedua. Di sini yang kedua ini ya di sini saya menampilkan programnya. Di sini saya menunjukkan langkah-langkahnya. Ini proses untuk uploadnya. Jika sudah terupload, nah ini rangkaiannya. Di sini saya menggunakan STM32. Jadi pada praktikum yang ini, pada percobaan yang ini tuh begini. Ini kan ada ada satu komponen tambahan, yaitu kalau nggak salah RFID. Itu sebuah modul juga. Dan di sini percobaannya adalah kita menggunakan 2 modul yang ada di board, STM32 dan RFID. Jadi yang pertama kita mengupload program untuk RFID terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menggunakan STM32 dulu, diupload melalui ST-Link, kemudian kita menancapkan yang RFID. RFID ini sebagai penghubung antara PC dengan STM32. Ya mungkin biar nggak bingung dari penjelasan aku, ini kita lihat dari video langsung. Ini
kita menjalankan program untuk Python-nya ya. Saya menggunakan terminal karena ya biar lebih simpel. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, saya membuat GUI menggunakan program Python atau Graphic User Interface ya. Di sini sama fungsinya untuk menampilkan sebagai indikator dan sebagai controller juga. Pertama kita harus atur baud rate, kemudian kita atur com. Jika sudah mencet connect, kita tes. Nah, bisa dilihat programnya berfungsi dan indikatornya juga berfungsi dengan baik. Pakai LED yang kedua dan push button yang kedua, kita pencet, sama berfungsi dengan baik dan indikator juga menampilkan bahwa LED nyala dan push button trigger ya, atau pencet atau dipencet ya. Kemudian kita coba lihat menggunakan Python, kita akan mengontrol menggunakan Python. Bisa dilihat LED on, kemudian yang satunya LED juga on. Tuh. Oke, jadi gampangnya gini. Ketika kita menggunakan STM32 dan RFID, jadi yang pertama yang terhubung dengan pin LED dan push button kan STM32. Jadi kita menggunakan main C-nya itu, C++ itu menggunakan untuk program STM32. Jadi kita mengupload program itu ke STM32. Namun ketika sudah terupload, kita cabut, lalu kita hubungkan RFID ke laptop. Nah, kita mengontrolnya itu menggunakan RFID. Jadi RFID menerima respon dari laptop, kemudian laptop itu mengirimkan sinyal ke RFID, kemudian RFID mengirimkan sinyal ke STM32. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membuat program, bagaimana caranya? RFID ini sebagai penghubung antara PC dan STM32 gitu ya. Ya, ini lanjut ke program yang berikutnya. Ini programnya cukup rumit. Sebenarnya nggak terlalu rumit, cuman ya memang tricky karena kita menggunakan dua microcontroller, yaitu SP32 dan STM32 gitu ya. Nah, di sini yang membuat saya kewalahan itu pada saat melakukan percobaan itu memang banyak noise ya. Jadi pada board atau pada hardware itu memang lumayan banyak noise. Jadi saya harus mengotak-atik program berkali-kali dan board atau rangkaian berkali-kali karena saya bingung. Saya kesulitan dalam rangkaian ini. Entah saya kesalahan dalam merangkai hardwarenya atau kesalahan pada program. Jadi kadang memang sangat sulit untuk melakukan sebuah percobaan untuk hardware dan software gitu saling terhubung. Nah, ini bisa dilihat ketika buttonnya dipencet, itu GUI atau Graphic User Interface itu menampilkan indikator bahwa button press atau release. Ya. Kemudian di sini ada juga bisa mengatur dari Python. Gitu ya, bisa dinyalakan dan matikan LED-nya. Yang membuat cukup sulit tuh memang ya yang saya bilang tadi, cukup tricky karena ya banyak banget noise-nya. Yang pertama itu mungkin noise dari hardware. Kita harus teliti dengan rangkaian yang kita buat ya. Karena itu menggunakan dua microcontroller. Yang kedua, program. Program kita menggunakan dua program main untuk ESP32 dan STM32. Jadi itu ya memang cukup tricky lah melakukan percobaan ini. Kita harus membuat dua program utama, dua program main, yang dimana pada praktikum kali ini tuh ESP32 hanya terhubung pada pin RX dan TX-nya saja. Tentunya ground juga. Sedangkan program utamanya itu ada di STM32 karena pin push button dan LED-nya terhubung ke STM32. Kemudian untuk Python sebenarnya tidak ada masalah karena itu hanya untuk membuat GUI, bukan sebagai program utama. Jadi ketika program utamanya sudah berhasil, maka ya Python-nya juga pasti berhasil gitu. Python hanya ya nggak terlalu sulit lah. Python yang sulit itu untuk membuat program utama dan rangkaian hardware-nya, juga proses upload
programnya itu juga cukup tricky karena ada banyak cara untuk mengupload programnya. Yang pertama, ya dengan RxTX itu kan kita harus mengupload bisa bergantian gitu. Yang pertama kita upload program STM32, kemudian kita colokin ke ESP32, kemudian kita upload. Jadi hanya menggunakan satu port itu nguploadnya bergantian, atau bisa juga menggunakan dua port. Jadi kita mengupload secara bersamaan. ESP32 dan STM32 itu terupload secara bersamaan. Ya yang saya lakukan di video ini, saya menggunakan dua port ya. Jadi ESP32 dan STM32 terhubung bersamaan tuh pada laptop saya. Ya ini memang cukup tricky untuk percobaan kali ini. Mungkin itu saja penerapan dari UART dan USART pada praktikum kali ini. Sebelumnya mohon maaf ya jika penjelasan saya terlalu belibet, terlalu banyak, terlalu panjang lebar karena ya di sini saya juga ya mahasiswa. Saya di sini sebagai mahasiswa bukan dosen, jadi kita sama-sama belajar. Buat teman-teman yang nonton video ini, ya kita sama-sama belajar bukan berniat untuk menggurui atau menasihati atau mengajari. Ya di sini kita sama-sama belajar dan saya hanya menyampaikan hasil percobaan saya dan pendapat saya sebagai mahasiswa biasa. Mungkin jika ada saran dan tanggapan untuk praktikum atau percobaan kali ini bisa disampaikan saja melalui kolom komentar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.